Next, Azwar. Akhirnya aku dipanggil juri, aku nggak lupa untuk berdoa kepada Tuhan, semoga makananku positif untuk komentar dari juri-jurinya. Ini lamang. Nasi lemang bakar tebing tinggi. Ada ketannya? Ada ketan, Chef. Ketan dan santan. Ketan, santan, sama rempah-rempah, baru dicampur sedikit beras tadi, Chef. Terus yang dibakar di bambunya yang mana? Nggak pakai bambu, Chef. Oh. Tadi sebenarnya kan waktu Chef Rana ke Benz kan, saya tuh mau buatnya nasi uduk. Iya, tapi kamu bilang nasi uduk. Saya baru nyebutin makanan masa kecil, baru saya teringat nih makanan masa kecil saya tuh sering makan lemang kan pagi-pagi kan, atuk saya kan, karena orang Melayu kan. Jadi saya buatin deh gitu. Berarti ini matangnya si lamang ini karena kamu kukus ya? Jadi lemangnya ini aku arot, Chef, bukan dibakar. Tapi setelah aku kasih daun, baru aku bakar dan pensir. Kamu kasih nama apa ini keseluruhannya? Ayam goreng kelapa, ada bihun goreng, ada telur dadar, ada sambal tempe, ada sambal merah aren, timun acar, dan ada pete. Ayam goreng ya? Ayam goreng kelapa, Chef. Ayam goreng kelapa itu gimana maksudnya? Ayam goreng kelapa itu sebenarnya cuma kelapa yang aku gongseng, aku campur ke ayamnya. Ya udah aku aduk-aduk aja. Di sini yang saya suka sambal aren kamu ya, yang kamu pakai buat tempenya juga. Itu yang buat rasanya lumayan keluar. Di sini hanya disayangkan nasinya agak banyak. Baik, Chef. Sama mungkin komposisinya aja. Jadi instead of dia bener-bener bumbunya ngeresep, ada bulir nasi, ini bagian santannya itu di setiap sela-sela nasinya tuh masih kental-kental di situ ya. Ini jadi masalah tekstur aja kebanyakan. Ya, saya agak masalah dengan nasinya. Tapi sama aromanya saya suka. Tapi kamu aronnya aja kayaknya sudah kelembekan kalau menurut saya. Nah, baru kamu siasati dengan bakar itu sebetulnya bagus, tapi tidak menghilangkan lembeknya, justru uapnya tidak keluar, dia masih ada di situ aja waktu proses pembakarannya. Ini terlalu banyak komponen. Memang nasi lemang seperti itu, banyak kondimennya. Saya mengerti. Tetapi yang kamu buat di sini, yang utamanya justru tidak atau kurang baik. Ya. Nasi. Nasi, ayam. Jadi komponen-komponen pentingnya yang kurang. Ayamnya juga hati-hati. Selain kurang rasa, flavor, itu juga udah mulai kering. Bihun saya nggak pusing dah, itu additional, tapi itu juga masih kurang. Telur dadar kamu, ya telur dadar aja. Seasoningnya juga masih kurang. Satu hal yang bisa mengikat ini semua, sambelnya. Itu yang bikin enak. Tapi seperti Chef Renata katakan, secara tekstur, kamu ini boleh dibilang kurang berhasil. Ternyata masalahnya ada di nasi dan di ayam. Tapi aku masih berharap aku masih bisa melaju ke tahap selanjutnya. Thank you, Zul. Setelah mendengar komentar juri, aku sedikit lega. Hasil masakanku tidak terlalu buruk menurut aku, dan yang lain juga buruk-buruk juga kok. Aku pasti masuk ke galeri. Ya, Ibu Ines boleh maju. Apa ini, Bu Ines? Misi, Chef. Nasi kuning sama rendang masa kecil. Ini nasi kuning. Iya, Rendangnya daging. daging. Rendang ala mana? Ala saya. Resep pribadi. Iya. Bikin nasi kuningnya dari kunyit segar atau Dari bubuk? bawang putih, ya kunyit bubuk sama serai, daun salam, daun jeruk, sama sedikit lengkuas. Ini nasi aja, ada ketannya? Enggak? Enggak, nasi.
Ini bener rendang. Iya, rendang saya. Rendang atau sambal goreng? Tapi pakai Beda loh, ada santannya. Iya, ada santannya. Tapi pakai daun kunyit juga sih. Tapi nggak pakai biji pala. Tadi buncisnya ditumis pakai terasi. Nggak nemu terasi, pakai ebi, saya cincang. Ebi. Ya. Ini telurnya pakai apa ya? Ada isian di dalam? Enggak, pakai garam sama lada aja. Garam sama lada aja? Iya. Untuk ukuran hidangan nasi kuning, nasinya pelit ya Bu ya? Iya, tadi ngambil satu aja. Nasinya terlalu dikit ya, Chef. Maaf ya, Chef. Harusnya aku tambahin nasinya. Ya, Bu Ines. Sebetulnya cita rasa harum gurih dari nasinya itu bagus. Karena masaknya cuma 1 cup, menakarnya jadi sulit kan? Berapa bawang putihnya, berapa ininya, sehingga seperti kelebihan bumbu gitu. Terus ukuran santannya juga kekentalan, jadi dia airnya berminyak nasinya. Saya kurang setuju dengan rendangnya. Kalau dikatakan rendang di situ, dia betul-betul kayak sambal goreng jadinya. Salahnya di penamaan aja. Maaf, Chef. Chef Rudi, itu memang rendang, tapi rendang ala saya. Iya, ini untuk nasi kuning memang jelas ya. Di sini nasinya basah sekali, berminyak. Rendang itu bukan rendang. Ini kalau saya mungkin lebih ke sapi tumis bumbu merah mungkin. Ya, itu. Ibu Ines harus mengerti ini adalah kompetisi. Potongan daripada bahan-bahan yang dipakai dan akan disajikan itu juga akan sangat mempengaruhi keindahan atau komposisi daripada sebuah hidangan, terutama hidangan lengkap. Ya, tidak bisa telur dadarnya potong memanjang, dagingnya potong memanjang, semuanya sama gitu potongan. Itu harus bisa mulai melihat secara visual mana yang membuat kontras tetapi harmoni. Kalau enggak, ini boring. Oke, masalah rendang udah nggak perlu dibahas lagi. Ini anggaplah ini bukan rendang, tidak ada namanya ya. Mungkin saya ada sedikit tidak setuju karena buat saya ini ketika dimakan sangat monoton rasanya. Sambal yang di sayurnya ke arah manis, bumbu merah yang di dagingnya juga ke arah manis. Sama buat saya yang cukup fatal lebih ke pemilihan dagingnya. Kalau mau kotak-kotak aja, mungkin bisa dibuat lebih besar potongannya. Kalau dia primary cut atau yang terlihat seperti potongan steak, jangan terlalu lama masaknya. Kalau dia secondary cut harus dimasak lebih lama. Ini tengah-tengah. Ini seperti daging steak cut yang dimasak terlalu lama. Thank you, Bu Ines. Terima kasih. Perasaan aku setelah masakanku dinilai para juri, aku sedikit kecewa, deg-degan, dan sedih juga sih. Kenapa sih masakan aku kemanisan? Berikutnya, Kirana. Bawa masakanku ke depan, aku lumayan deg-degan karena nggak tahu juri bakal komen apa. Iganya di bumbu apa aja? Bawang merah, bawang putih, ketumbar, jahe, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, asem, gula jawa. Yang diinginkan arahnya kemana? Kayak iga penyet gitu. Gurih, manis dikit gitu? Ya. Agak segar ada jeruk. Ngolah iganya kamu gimana sih? Di presto, Chef. Terus habis itu? Habis itu dibuka, direduce lagi supaya agaknya replicate, digoreng. Goreng nyemplung.
Deep Ya, fried. Minyaknya nggak sampai deep fried, ngambang-ngambang dibalik, jadi perlu Shallow dibalik. fried. Ya, Dari presto, tiriskan, goreng. nggak ditiris ya, basah-basah. Hah? Jadi dari presto, cik-cik, cus, gitu. Oh, Gimana juri nggak shock? Iga yang panas-panas, kalau masukkan ke gorengan minyak, pasti menguap lah bumbunya. Kita mau mulai dari mana? Iga ya. Iga sudah jelas bumbu yang kamu buat dimasukkan ke dalam presto. Niatnya bagus, oke. Tapi setelah itu kamu angkat, tiriskan tidak tiriskan, langsung kamu masuk shallow fry. Sudah pasti rasanya nggak akan ke bawah. Maaf chef, aku kira caranya kayak gitu supaya bumbunya nyerap. Ternyata salah. Mungkin lebih indah kalau dengan bumbu yang sama kamu bisa encerkan, dijadikan bumbu oles, iganya dibakar. Dan secara looks, dia juga akan lebih menggiurkan, tidak akan hitam seperti itu. Iganya memang cukup sukses ya untuk agak empuk lah, boleh dibilang empuk lah. Tapi kamu bisa lihat secara penampilan, it's not appetizing. Ditambah kamu ada paru hitam dan hitam, ya. Walaupun iganya warnanya agak gelap dan rasanya cuma di ujung, paling tidak dagingnya empuk dan sambalnya enak. Sebenarnya ini iganya empuk. Kalau dimakan pakai sambalnya tuh masih oke. Di sini cuma mungkin kangkung kamu bisa pilih-pilihin potongannya yang lebih bagus. Nggak batang segede pensil gitu. Ini masih kompetisi ya. Kamu tetap sajikan yang terbaik. Semua potongan yang terbaik, sayur yang terbaik, sambal yang terbaik. Saya nggak suka nggak ada batang kangkung segede gitu. Kita bukan kura-kura ya. Maaf chef, saya baru tahu kalau kangkung tuh dipetik, bukan dipotong. karena mainnya di sini adalah iga. Sebetulnya kamu dari mempresto dan membumbuinya, saya rasa kamu sudah benar. Eksekusi waktu menggoreng, supaya dia agak moist, basah, lembut. Nggak tahu timingnya kamu terlalu lama, atau minyaknya terlalu panas walaupun itu sebentar. Jadinya semuanya yang membuat dia lembab itu menguap ya, atau menjadi dia kering. Jadi ini di cara menggorengnya aja kamu yang salah. Chef maaf, karena ini pressure test pertama, aku bener-bener buru-buru banget tadi, jadi aku nggak ngecek apakah bumbu dan airnya pas. Terus sambal kangkung sama sambal yang satunya tuh sama atau berbeda? Yang kangkung karena pakai teri jadi dikurangin garam, yang sambal penyatannya lebih banyak terasi sama tambah gula Jawa dikit. Tapi diulek bareng? Ya, yang itu diambil dulu untuk yang kangkung, baru lanjut ulek lagi. Oke. Saya berasanya itu sambal yang berbeda. Ya. Thank you, Chef. Melihat komentar juri untuk masakan Kirana, aku yakin sih makanan dia ini cukup aman untuk masuk ke tahap selanjutnya. Siapa yang belum? Oh, saya lupa. Oji, silakan. Perasaan ketika aku dipanggil juri, aku bawa ikanku, aku ambiar rasanya. Apa ini, Oji? Nasi dan ikan pepes bumbu tumis. Jadi bumbunya ditumis dulu. Saya kasih cabai merah, kasih cabai rawit. Dihaluskan cabai merah sama cabai rawitnya. Iya, sekalian. Jadinya nggak kuning dong? Jadi Masih bumbu kuning. merah dong. Sisiknya dihilangkan, Sisinya saya hilangkan. ikannya. Tadi bumbunya kamu blender.
saya blender. Betul-betul halus seperti ini ya? Iya. Oji, Siap. di sini kematangan ikannya oke ya. Dia masih juicy, lembut. Di sini lebih ke bumbu tumisannya aja. Bumbu tumisannya ini secara flavor dan aromatiknya tuh kurang mendukung si rasa ikan, apalagi ikan laut. Aromatik yang seperti serai, daun jeruk, yang segar-segarnya itu kurang. Sama yang paling penting, lagi-lagi garam. Sangat penting. Bukan cuma di bumbunya aja, tapi di ikannya sendiri. Itu kamu tetap harus ada garam. Itu kan ada yang kamu skor kan? Iya. Ya, kamu tetap kasih garam sedikit supaya dia lebih masuk ke dalam. Chef Renata bilang bumbu ikanku kurang, emang bener sih Chef, kurang aromatik dan daun kemanginya. Ya, saya terasa ini makan pepes yang paling basah tuh ini. Karena pepes itu harusnya tidak basah. Kamu harus bumbunya jangan dihaluskan seperti bumbu mau bikin opor atau mau bikin kari atau gulai gitu ya. Jadi harus agak sedikit kasar ya. Jadi dia nggak nempel dan tidak membumbui ikannya. Maaf ya Chef Rudy, tadi ikannya tak ganti kukusannya, terus tak tambahin daunnya, jadi ikannya kurang meresap deh. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah jelas permasalahannya adalah ikannya padahal kamu sudah skor, tetapi kamu tidak taburi garam dan merica, salah. Ya, Iya, siap. kalau saya mungkin juga garam merica dengan sedikit lemon apa jeruk Lemon, iya, nipis. udah. Saya rub, diamkan sejenak sambil menunggu si bumbu halusnya matang atau sedikit di bawah matang, maka itu akan hasilnya lebih baik. Siap Chef. Orek tempenya sebenarnya bagus menambahkan tekstur, tapi di sini tetap ya highlightnya harusnya si ikannya. Iya, siap Ya. Chef. So, hati-hati. Siap. Ketiga juri bilang kalau pepesku ini agak basah, terus bumbunya kurang. Ya apa ya iki nasibku?